Kalau kita melihat berita memang benar banyak tantangan besar yang terjadi secara bersamaan. Perubahan iklim, ini memang nyata dan mengakibatkan frekuensi bencana alam, banjir, panas ekstrim, badai, terasa lebih sering. Geopolitik, ketegangan antar negara besar memang sedang menghangat, yang berdampak pada perekonomian global. Ekonomi, kenaikan harga barang di mana-mana membuat kita merasa dunia sedang kacau. Namun perlu diingat juga bahwa informasi teknologi sekarang membuat berita bencana dari belahan dunia manapun sampai ke HP kita dalam hitungan detik. Dulu mungkin ada bencana di negara jauh yang belum pernah kita dengar. Tapi sekarang semuanya terasa seolah-olah terjadi di depan mata kita. Mengenai agenda besar. Istilah agenda besar seringkali muncul dalam berbagai teori atau diskusi di internet. Biasanya merujuk pada beberapa hal. Transformasi digital CI, perubahan cara manusia bekerja, seperti kehadiran AI, yang memang merupakan lompatan besar dalam sejarah. Transisi energi, pergeseran global dari bahan bakar fosil ke energi hijau. Spekulasi atau teori konspirasi, ada juga narasi-narasi yang lebih bersifat spekulatif tentang kontrol global yang seringkali sulit dibuktikan kebenarannya secara objektif. Tips agar tidak terlalu cemas. Saring informasi, batasi konsumsi berita yang bersifat bombastis atau hanya mengandalkan katanya. Fokus pada hal yang bisa dikontrol, kita tidak bisa menghentikan badai, tapi kita bisa menyiapkan payung, seperti mengatur keuangan pribadi atau menjaga kesehatan. Periksa dan periksa ulang, jika mendengar selentingan tentang agenda tertentu. Coba cari sumber resmi atau data ilmiah yang mendukungnya. Dunia memang sedang berubah dengan sangat cepat dan perubahan seringkali terasa menakutkan. Tapi manusia punya sejarah panjang untuk selalu bisa beradaptasi. Cara menghadapi ketidakpastian, menyiapkan diri tanpa harus panik. Dunia mungkin sedang bergejolak, tapi ketenangan adalah kunci utama untuk bertahan. Jika sesuatu yang besar benar-benar terjadi, berikut adalah langkah-langkah bijak yang bisa kita persiapkan dari sekarang. Kesiapan mental spiritual atau kesiapan hati. Sadari bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima kenyataan, otak kita akan bekerja mencari solusi, bukan sibuk mencari siapa yang salah. Latihlah diri untuk tetap tenang di bawah tekanan. Keputusan terbaik jarang lahir dari pikiran yang kalut. Menyiapkan tas siaga bencana. Secara teknis, setiap rumah idealnya memiliki satu tas yang mudah dibawa saat darurat. Dokumen penting, fotokopi atau simpan scan ijazah, sertifikat dan kartu identitas dalam satu folder tahan air atau cloud. Kebutuhan dasar persediaan air minum, makanan instan atau kaleng, senter, baterai cadangan, dan obat-obatan pribadi untuk minimal 3 hari. Alat komunikasi, powerbank yang selalu terisi penuh atau radio kecil bertenaga baterai. Kemampuan bertahan hidup. Jangan hanya mengandalkan teknologi. Mulailah mempelajari keterampilan dasar. Pertolongan pertama, P3K tahu cara membalut luka atau menangani sesak napas sederhana. Panduan navigasi, bagaimana jika GPS mati? Mengetahui arah mata angin dan rute evakuasi di lingkungan sekitar sangatlah penting. Manajemen sumber daya. Belajar cara menghemat udara dan listrik di masa sulit, memperkuat jaringan sosial, membangun komunitas. Bencana besar jarang bisa dihadapi sendirian. Kenali tetanggamu. Miliki daftar nomor telepon penting lingkungan. Dalam kondisi darurat, komunitas yang solid adalah sistem pendukung tercepat sebelum bantuan pemerintah datang. Bijak mengelola informasi. Di tengah kekacauan, hoaks adalah bencana kedua. Hanya percaya pada sumber informasi resmi. Jangan ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar, hanya akan menambah ketakutan orang lain. Kita tidak menyiapkan diri karena kita takut. Tapi kita menyiapkan diri karena kita peduli pada hidup kita dan orang-orang yang kita cintai. Dunia memang tidak selalu tenang dan kabar tentang bencana seringkali datang silih berganti. Namun, sebagai manusia yang memiliki keyakinan, kita mengajarkan untuk tidak hanya pasrah tanpa arah, tapi juga tidak cemas tanpa alasan. Menghadapi potensi agenda besar atau bencana alam, kita membutuhkan dua sayap, yaitu akar yang kuat ke langit, spiritual, dan kaki yang kokoh memijak bumi, teknis. Pilar spiritual, jangka menjaga ketenangan. Keyakinan pada takdir, the divine shield. Tanamkan dalam hati bahwa tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa izinnya. Keyakinan ini adalah obat paling manjur untuk rasa takut yang berlebihan. Dunia ini ada pemiliknya, dan kita adalah bagian dari rencananya yang besar. Kekuatan doa sebagai benteng. Doa bukan sekedar kata-kata, tapi energi pelindung. Jadikan doa sebagai rutinitas harian untuk menjaga kejernihan pikiran agar saat situasi sulit terjadi, kita tetap bisa berpikir logis.
Latihan ikhlas dan lepas, seringkali yang membuat kita panik adalah rasa takut kehilangan harta atau status. Melatih diri untuk tidak terlalu terikat pada materi membuat kita lebih ringan bergerak jika situasi mengharuskan kita mengungsi atau memulai dari nol. Menghadapi masa depan bukan dengan cara mengurung diri dalam ketakutan, namun dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin, lalu meletakkan hasil di tangan Sang Pencipta. Persiapan teknis adalah bentuk tanggung jawab, sedangkan ketenangan spiritual adalah bentuk iman. Berdoa seolah semua tergantung pada Tuhan, dan bekerja bersiap seolah semua tergantung pada usahamu. Bagaimana cara kita menegakkan kepala di tengah isu akhir zaman dan pergantian peradaban? Di era informasi yang bohong ini, berita tentang hancurnya alam atau berakhirnya peradaban seringkali dikemas untuk menciptakan ketakutan. Mari kita meluruskan sudut pandang kita agar tetap teguh dan tidak goyah. 1. Berhenti menjadi konsumen ketakutan. Banyak narasi tentang kehancuran dibuat hanya untuk mengejar klik atau kepentingan pihak tertentu. Ingat, berita yang menakutkan seringkali lebih cepat lari daripada berita yang menenangkan. Tegaslah pada diri Anda sendiri. Jika sebuah informasi hanya membuat sesak napas dan tidak memberikan solusi praktis, segera tinggalkan. 2. Peradaban berubah bukan berarti berakhir. Sepanjang sejarah manusia, dunia sudah berkali-kali melewati krisis besar, mulai dari perang dunia hingga pandemi hebat. Peradaban mungkin berubah bentuk, cara hidup kita mungkin berubah, namun manusia selalu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk beradaptasi. Jangan melihat perubahan sebagai akhir, tapi sebagai babak baru yang harus dihadapi dengan kesiapan. 3. Alam punya pemilik, kita punya tugas. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak. Selama matahari masih terbit, tugas kita tidak merata kapan alam akan hancur, melainkan menjaga apa yang ada di depan mata. Ketakutan yang berlebihan justru akan melumpuhkan kemampuan kita untuk berbuat baik. 4. Ubah panik menjadi persiapan, ikhtiar. Panik adalah reaksi emosional yang tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, waspada adalah reaksi rasional. Daripada takut kekurangan pangan, mulailah belajar menanam. Daripada takut sistem ekonomi runtuh, mulailah hidup sederhana dan berbagi. Daripada takut akan berita buruk, mulailah memperkuat ibadah dan ketenangan batin. 5. Fokus pada hari ini. Hari esok adalah rahasia Tuhan. Kewajiban kita adalah hari ini. Jangan sampai ketakutan akan masa depan mencuri kebahagiaan dan amal ibadah yang bisa kita lakukan saat ini. Kesimpulan tegas, jangan biarkan hatimu menjadi tempat sampah bagi berita-berita yang menggoyahkan iman. Dunia boleh saja bergejolak, tapi batinmu harus tetap menjadi telaga yang tenang. Kita tidak tahu kapan akhir itu datang, maka hiduplah dengan sebaik-baiknya seolah dunia akan bertahan selamanya, dan berdoalah seolah besok adalah hari terakhir. Kuncinya hanya satu, siaga di tangan, tenang di hati. Jangan habiskan energimu untuk menebak kapan dunia akan berakhir, tapi habiskan energimu untuk memastikan kamu berakhir dalam keadaan yang baik. Dunia boleh saja sedang ramai dengan berita bencana dan pergantian zaman. Tapi ingat, semua ada pemiliknya. Tugas kita bukan panik, tapi siaga di tangan, tenang di hati. Mari perkuat doa, bekali diri dengan ilmu, dan tetap menjadi manusia yang bermanfaat hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda berkenan, dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video inspirasi berikutnya.